Oke, kita mulai sebentar ini brightness-nya. Cek bullpen dulu. Oke, sip. Oke, kita mulai dari nomor satu, bagian telaah konsep. Eh, di sini kita coba samakan pemahaman ya terkait konsep dasar limit. Kita lihat nomor satu, fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2 tidak terdefinisi di 2, tetapi limit x mendekati 2 itu berapa? Ya, em, tidak terdefinisi di 2, kenapa? Nah, ini kita coba gali lebih dalam sedikit ya. Tidak terdefinisi di 2 karena kalau kita substitusikan duanya secara langsung ke dalam fungsinya, itu jadinya 0 per 0 kan. Tapi yang kita mau cari itu kalau apa namanya? Kalau limit x mendekati 2 untuk fx itu artinya yang kita mau cari itu bukan nilai di duanya, tapi di sekitaran duanya. Jadi ya ini sebenarnya sama persis dengan waktu di SMA yang bagian A ini. Jadi limit x mendekati 2 untuk fx berarti x kuadrat min 4 per x min 2. Ini bisa kita tuliskan sebagai limit x mendekati 2 untuk x min 2 dikali dengan x plus 2 dibagi dengan x min 2. Nah, karena x-nya itu tidak sama dengan 2 ya, dia hanya mendekati 2, artinya ini enggak 0 ya, ini juga bukan 0, maka kita bisa sederhanakan. Kalau dimasukin limitnya langsung, nanti jadinya 2 tambah 2, 2 tambah 2 itu 4 ya. Jadi kita bisa bilang ini tuh jawabannya 4. Oke, ini clear? Nah, ini kalau ada pertanyaan silakan dipotong aja ya. Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor yang B. Jika limit X mendekati C dari kanan, sama dengan L, dan C dari kiri itu L plus 1, maka dapat disimpulkan apa? Oke, jadi kita coba samakan pemahaman dulu terkait ada atau tidaknya limit. Kita bagi dalam 3 kasus nih. Misalkan ada suatu fungsi ini ya. Nah, fungsinya begini, fx. Ini di sini bolong dia misalkan. Nah, lalu ada suatu fungsi lagi, misalkan, ini jangan gini dia bentuknya. Sorry, misalkan yang satunya gini. Ini sama aja sih sebenarnya. Cuman biar ilustrasinya lebih enak. Lalu kita mau cari limitnya di C gitu misalkan ya. Ada lagi fungsi gini. X. Nah, ini juga di C, dan misalkan satu lagi gini. X. Kita mau cari limitnya di C. Nah, 3 kasus ini itu punya kondisi yang berbeda. Yang pertama, kalau kita perhatikan, yang pertama kalau kita perhatikan, limitnya berapa nilainya? Ini kalau kita coba cek ya, limit X mendekati C dari sebelah kanan tuh artinya kita mendekati nilai fungsi itu dari sebelah kanannya C, dari sebelah sini. Jadi ya dihampiri dari sebelah kanan, kebayang nggak ya? Diambil dari sebelah kanan. Berapa nilainya? Ya, kalau sebelah kanan tuh berarti ngikutnya ke sini lah. Kalau kita sebut ininya nilainya misalkan L1 gitu. Jadi kita bisa bilang fungsi fx ini di sebelah kanannya C itu menuju L1. Itu kebayang nggak? Jadi di sebelah kanannya C ya. Jadi mungkin C-nya geser dikit ke kanan, titiknya geser dikit di sebelah kanannya C. Dia kan menuju L1. Makin dekat ke C dari sebelah kanan akan makin dekat ke L1. Sedangkan kalau kita coba ambil dari sebelah kiri, nah dari sebelah kiri, ini gitu ya, maka saat dia makin dekat ke C dari sebelah kiri, dia akan makin mendekati nilai, kita sebut aja nih misalkan nilainya L2.
Ya. Jadi C dari kanan itu nilainya sebutlah L1, limit X mendekati C dari kiri itu nilainya sebutlah L2. Intinya apa? Limit X mendekati C dari kanan itu tidak sama kan dengan limit X mendekati dengan limit X mendekati C dari kiri. Nah, kalau nggak sama, berarti limit dia di C itu sendiri berapa? Ya, dari kiri dari kanan nilainya beda, kita bisa bilang kalau limitnya nggak ada. Ya. Limit X mendekati C untuk fx itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Ya karena limit kiri sama limit kanannya sama. Ya, jadi kalau limit kiri sama limit kanannya nggak, karena limit kiri sama limit kanannya nggak sama gitu. Jadi kita mau pakai acuan yang mana? Yang dari kanan atau dari kiri? Itu kan membingungkan. Nah, kalau limit kiri sama limit kanannya sama, itu ya limitnya kita bisa bilang ada. Ya, ini dari dua contoh yang di sebelah kanan ya. Jadi eh, yang di sebelah, yang tengah, ini kebayang nggak maksudnya limit kiri, limit kanan? Kalau ada pertanyaan silakan dipotong ya. Em, di bab satu ini bagian yang sebenarnya paling krusial untuk dipahami. Yang bagian kedua, yang kasus kedua, yang di tengah, itu tuh limit dari kiri dan dari kanannya itu sama. Coba ya, maksudnya gini. Kita sebutlah ini nilainya L misalkan. Kita mau coba dekati dari sebelah kiri. Saya coba zoom in dulu mungkin. Kita coba dekati ini dari sebelah kiri. Ya dari sebelah kanan dulu misalkan. Ya. Dia akan menuju L. Dari sebelah kiri itu juga akan menuju L. Jadi makin dekat dia baik dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan ke C, itu nilainya akan menuju L, nilai fungsinya. Ya, jadi untuk kasus ini kita bisa bilang bahwa limit X mendekati C untuk fx itu ada nilainya yaitu L. Ya, karena dari kiri dari kanannya sama gitu. Kebayang nggak? Jadi ini tuh kalau dari kiri, limit X mendekati C dari kiri untuk fx, itu nilainya L. Sedangkan limit X mendekati C dari kanan untuk fx, itu nilainya L juga. Jadi kita bisa bilang sama. Jadi limit X mendekati C dari kanan itu sama dengan limit X mendekati C dari kiri. Nah, kalau dia dari kiri dari kanannya sama, kita bisa bilang limitnya itu eksis, limitnya itu ada. Nah, tapi di kasus yang kedua ini limitnya ada tapi tidak sama dengan nilai fungsinya, tapi ada ya. Nilai fungsinya di sini nih. Ini sebutlah FC-nya tuh di sini. Ya, jadi limitnya ada tapi ini tidak sama dengan nilai si fungsi di titik itu. Kebayang nggak? Jadi limitnya tuh ada. Nah, di kasus yang ketiga, ya ini mungkin sudah dijelaskan di kelas ya harusnya. Cuman kita coba samakan pemahaman lagi. Di kasus yang ketiga, itu nilai limitnya ada, jelas sama kayak soal nomor satu, dan dia itu sama dengan nilai fungsinya. Jadi limit X mendekati C untuk fx itu ada nilainya di sini kan, dari kiri dari kanannya sama gitu. Jadi syarat limit itu bisa dibilang ada apa? Syarat limit itu bisa dibilang ada kalau limit kiri sama limit kanannya sama. Ini intinya ya. Jadi kalau begini itu pasti limitnya itu ada nilainya. Tapi kalau enggak sama, maka nanti kita bisa simpulkan kalau limitnya itu enggak ada di titik itu. Ya. Di titik itu aja, di titik C aja. Oke. Nah, kalau sudah sama dan sama dengan nilai fungsinya, sama dengan FC, maka kita bisa katakan bahwa F itu kontinu di X sama dengan C. Nah, ini ada 3 kasus ya yang mesti dipahami. Ini salah satu intinya dari materi di bab 0 ini. Jadi
Ya, bisa dipahami lah, mudah-mudahan. Ada pertanyaan nggak ini? Sehingga kalau kita coba ngejawab soal yang B, limit kanannya itu L, limit kirinya itu L plus 1. Berarti di C-nya sendiri apa? Ya tidak ada, karena beda kiri kanannya. Ya. Jadi ini limitnya tidak ada. Oke? Jadi ada 3 kasus ya. Fungsi, kalau kita meninjau ada atau tidaknya limit dan kekontinuannya, kasus pertama dan kasus kedua itu diskontinu. Ini tuh diskontinu. Tidak kontinu. Kasus yang ini kontinu, ya apa? Yang terakhir itu kontinu. Tapi kalau masalah limit, yang dua ini tuh limitnya ada. Nah, limitnya ada. Ya. Jadi ada limit belum tentu kontinu. Nah, gitulah. Ada pertanyaan ini? Oke. Nah, yang bagian ini tadi bagian sebenarnya ini menjawab bagian B ya, tapi secara umum lah ini kita bahas konsepnya. Nah, yang C, misalkan epsilon lebih besar dari 0, persamaan fx dikurang L itu lebih kecil dari epsilon, ekuivalen dengan, ya ini sebenarnya penjabaran dari mutlak aja. Kalau kita punya apa mutlak X, kalau kita punya mutlak X lebih kecil dari suatu A, lebih kecil atau sama dengan boleh juga, ini dijabarkan bisa jadi apa? Ini kan berarti X-nya taruh tengah gitu kan ya. Ini bisa jadi min A dan A. Nah, ini waktu di bab 0 kemarin. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya fx dikurang L dimutlakan lebih kecil dari suatu epsilon, berarti kita bisa tuliskan apa? Fx dikurang L lebih kecil dari suatu epsilon, berarti kita bisa tuliskan bahwa ada minus epsilon lebih kecil dari fx min L lebih kecil dari epsilon. Kalau kita tambahkan L kedua ruas, maka kita akan dapat ya fx lebih kecil dari L dikurang epsilon, L ditambah epsilon. Ya ini dia. Ya jadi sama ekuivalen pernyataannya itu dengan L minus epsilon dan L plus epsilon. Oke, jadi ini menjawab yang C. Sekali lagi kalau ada pertanyaan silakan dipotong aja ya. Ya, yang D apa itu? Menurut definisi limit, arti dari limit X mendekati 3, X kuadrat sama dengan 9 itu apa? Itu artinya untuk setiap epsilon adalah, ya ini bisa dibilang untuk setiap epsilon terdapat delta lebih besar dari 0, sehingga X min 3 yang lebih kecil dari epsilon, tapi X-nya jangan sama dengan 3, itu mengakibatkan X kuadrat min 9 itu lebih kecil dari epsilon. Apa itu maksudnya? Kita coba uraikan sedikit di bawah ya. Jadi kita tahu yang namanya limit itu waktu di SMA ya sudah, kayaknya tinggal masuk-masukin aja deh ya. Tinggal masuk-masukin aja terus dapat hasil, atau mungkin disederhanakan dulu, difaktorkan dulu terus dapat hasil. Nah, itu pemahaman yang tidak salah, tapi ya bisa dibilang secara praktis saja. Karena kita bicara waktu SMA itu fungsinya kebanyakan fungsi kontinu. Fungsi kontinu itu, atau kalaupun diskontinu, dia hanya diskontinu di satu titik. Jadi kita bisa bilang bahwa ya pasti kalau disederhanakan dapat ya. Tapi sebenarnya maknanya apa sih? Kita bisa apa namanya limit itu. Jadi kita bisa bayangkan kita punya suatu fungsi. Ini ngasal aja fungsinya fx ya. Nah, kita mau mencari nilai fungsi ini di sekitaran titik C. Di sekitaran titik C-nya, artinya bukan di titik C-nya, tapi di sekitarnya, di sekelilingnya, yang dekat banget dengan C. Yang dekat banget dengan C. Anggaplah ya, anggaplah di C itu nilainya L gitu. Anggaplah di C itu nilainya L.
Nah, yang kita tahu nih, anggaplah ya, FC itu sama dengan L. Tapi yang kita mau cari itu bukan di C-nya, tapi di sekitarannya. Sekitarannya itu tuh artinya gini, kita mau dapetin galat sebesar apa? Misalnya, coba kasih garis bantu dulu, misalkan kita mau kasih apa? Mau kasih, saya coba. Nah, misalkan di titik ini itu adalah eh, L plus epsilon, di titik ini itu adalah L minus epsilon. Jadi maksudnya kita kasih apa ya? Kayak kasih interval, gimana cara nulisnya ya? Kita kalau ini dilanjutin, jadi kita seperti ngasih galat gitu sebesar epsilon, sebesar epsilon. Ya. Nah, untuk setiap galat yang kita kasih, misal ya mau sebesar epsilon, bisa nggak ya kita tentukan ada delta yang memenuhi itu. Nah, delta itu apa lagi tuh? Delta itu tuh kita kasih kita kasih errornya di bawah gitu. Jadi bukan error ya namanya. Nanti ada contoh di kalau nggak salah di soal beberapa gitu yang bisa menjelaskan ini dengan cukup baik. Jadi kita kasih misalkan di sini. Kita kasih lagi misalkan di sini. Yang mana pada interval delta ini, nah, jadi nanti titik di sini itu adalah C minus delta dan C plus delta, hasilnya tuh pasti akan di dalam situ. Jadi maksudnya gini, apa sih yang dimaksud sebagai limit? Itu artinya untuk setiap epsilon, kita epsilon ini simbol bilangan yang biasanya cenderung kecil banget gitu ya. Jadi kita mau pilih sekecil apapun epsilonnya, kita akan bisa menemukan suatu delta positif juga, sehingga sehingga eh, sehingga untuk ini, untuk em, X min C yang lebih kecil dari delta, ini tuh interval interval ini tuh kita bisa pahami sebagai X min C lebih kecil dari delta. Ya, diingat lagi ini apa definisi mutlak kan. Ini tuh kan kalau dijabarkan sebenarnya adalah eh, yang tadi ini kita bahas apa namanya? Ini C plus delta ya, ini C min delta. Jadi interval ini itu adalah si ini nih ya. X min C lebih kecil daripada delta itu berlaku fx min L lebih kecil dari epsilon. Nah, kalau kita bisa menemukan itu, jadi untuk setiap epsilon yang kita pilih, terdapat delta, jadi deltanya ini bisa kita bilang, ya bisa bergantung pada ini, deltanya itu bisa bergantung pada epsilon atau mungkin enggak. Yang penting kita bisa pastikan itu, terdapat delta yang lebih kecil dari, yang terdapat delta positif, sehingga untuk X min C yang lebih kecil daripada delta berlaku ini. Nah, kalau ini terjadi, nah berarti kita bisa bilang bahwa ini tuh kita bisa tuliskan secara singkat maknanya berarti adalah limit X mendekati C untuk Fx itu sama dengan L. Jadi ini definisi limit. Ya, ini definisi formal dari limit. Ada pertanyaan nggak? Oke, ya kita nanti coba makin banyak soal yang kita bahas mungkin mudah-mudahan kebayang ya. Nah, lanjut ke ini yang E. Misalkan fungsi f, g, dan h memenuhi fx lebih kecil dari gx lebih kecil dari h. Untuk semua x yang dekat dengan c, kecuali mungkin x sama dengan c. Jika limit x mendekati c sama dengan fx, limit x mendekati limit x mendekati c untuk fx sama dengan limit x mendekati c untuk hx sama dengan L, maka limit x mendekati c untuk gx. Jadi apa sih maksudnya yang di nomor E itu? Kalau kita coba ilustrasikan ya, kalau kita coba ilustrasikan, dia kan bilang pertama ada ini nih.
fx lebih kecil dari gx lebih kecil dari hx untuk semua x yang dekat dengan c. Jadi kita bisa bayangkan kita punya, ya anggaplah ini ilustrasi ya. Anggaplah ini ada titik C di sini. Jadi anggap kita punya fungsi gx di sini. Nah, lalu ada fungsi fx yang lebih kecil dari gx di sekitaran C. Jadi kalau di belakang-belakangnya kita nggak tahu, cuman di sekitaran C kita bisa pastikan dia lebih kecil. Nah, kira-kira gitulah ya. Lalu ini fx. Lalu ada hx juga yang lebih besar daripada gx. Nah, kira-kira gitu. Apa nih hx? Ini kebayang ya. Jadi ada 3 buah fungsi. Gx itu selalu hx itu selalu di atas, gx itu nomor 2-nya, fx itu nomor 3-nya. Berlaku seperti itu, setidaknya di sekitaran C. Di ujung-ujungnya sini mungkin nanti kalau misalkan si hx yang malah turun ke bawah, gx ke atas itu kita nggak peduli. Kita mau ambil yang di dekat C aja untuk semua x yang dekat dengan C. Kecuali mungkin di x sama dengan C-nya, artinya bisa aja di x sama dengan C-nya dia bersatu gitu nilainya. Di sini ada pakai kata mungkin ya, jadi tidak harus juga. Nah, lalu dia bilang limit X mendekati C untuk Fx sama dengan limit X mendekati C untuk Hx sama dengan L. Jadi bisa dibilang tuh gini kira-kira. Ini gambarnya mungkin kurang kurang tepat ya, tapi ya di sininya L, dia dia menuju L, maka kita bisa bilang limitnya di titik itu menuju apa? Menuju L juga. Nah, gimana cara ngasih ilustrasi yang tepatnya? Jadi mungkin ini agak digeser ke atas sedikit kan. Tuh. Nah, jadi pas di C-nya itu dia bisa dibilang nempel atau mungkin hampir nempel. Kebayang nggak? Jadi di titik C-nya sendiri, fungsinya itu deket banget gitu. Fungsinya itu ya bisa dibilang mungkin nempel atau mungkin nggak nempel bisa juga. Nah, jadi bayangkan aja ya, kita punya suatu fungsi fx, lalu ada gx, lalu ada hx, berlaku seperti ini nih. Fx lebih kecil daripada Gx, lebih kecil daripada Hx. Kalau misalkan ketiga ruas ini kita limitkan menuju C, X menuju C, ini juga limit X menuju C, ini juga limit X menuju C, maka kalau yang sebelah kirinya itu nilainya adalah L, yang sebelah kanan nilainya adalah L, ya berarti apa? Nilai limit ini berada di antara L dan L. Lebih besar sama dengan L dan lebih kecil juga sama dengan L. Ya berarti kita bisa simpulkan kalau di G-nya sendiri itu ya nilai limitnya L juga. Ini disebutnya teorema Apit ya. Jadi jadi biasanya dipakainya kalau misalkan kita nggak bisa mencari limitnya secara langsung. Aduh di GX ini limitnya berapa? Tapi kita bisa menemukan fungsi yang lebih besar, yang pasti lebih besar atau sama dengan dia, dan yang lebih kecil atau sama dengan dia, dan di titik itu dia bisa diapit di suatu nilai. Ya, mungkin nanti kita bisa lihat soal. Oke, ada pertanyaan ini. Jadi yang E itu jawabannya L ya. Kita lanjut ke F. Garis X sama dengan min 1 adalah asimptot tegak dari fungsi itu. Min 1 karena, oke. Dan garis X sama dengan 1 bukan asimptot tegak dari fungsi tersebut. Karena, ya, asimptot itu diperoleh saat kapan? Asimptot tegak. Asimptot itu ada 3 ya. Atau 2 mungkin yang dipelajarin. Ada tegak, ada datar, sama ada miring biasanya. Tapi nggak tahu miring nanti bakal dibahas atau enggak. Tapi anggaplah 2 dulu. Apa sih yang dimaksud sebagai asimptot? Asimptot itu kita bisa bayangkan kita punya suatu fungsi x, y. Nah, kita bisa bayangkan kita punya suatu garis lurus, misalkan di x sama dengan a. Nah, fungsinya itu naik begini misalkan ya. Satu begini. Ini cuma ilustrasi aja.
Jadi di titik X sama dengan A itu dia tidak terdefinisi gitu. Dia menuju suatu nilai yang tidak pernah dicapai gitu. Jadi mungkin ini ilustrasi aja, bisa aja gambarnya itu ke atas dua-duanya gini bisa aja ya. Tapi intinya di X sama dengan A itu sendiri dia tidak bisa kita gapai nilainya berapa. Bisa menuju tahingga atau bisa menuju minus tahingga. Ya, nah saat ini terjadi kita bisa bilang bahwa X sama dengan A ini adalah, kalau misalnya tadi ini kita sebut fungsinya adalah fx, X sama dengan A ini adalah asimtot datar dari fx. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita coba mau formulakan atau definisikan, jadi asimtot itu apa sebenarnya? Sebentar. Ini takutnya nanti kegedean. Oh, masih ada batasnya di sini. Jadi asimtot itu apa sebenarnya? Asimtot itu bisa kita bisa tuliskan secara definisi ya. Kita bisa bilang fx memiliki asimtot tegak di X sama dengan A jika dan hanya jika limit X mendekati A dari kanan mungkin untuk fx itu sama dengan tahingga atau min tahingga, atau bisa juga limit X mendekati A dari kiri untuk fx itu tahingga atau minus tahingga. Ini atau ya. Jadi fx dikatakan memiliki asimtot tegak di X sama dengan A itu kalau ya ini terpenuhi. Jadi limit dia di A, baik mungkin dari kiri atau dari kanan, nggak harus sama limitnya. Maksudnya kita nggak harus dapatkan limit di titik itu. Tapi yang penting dari kanannya aja cukup, dari kirinya cukup, dia menuju tahingga, kita bisa bilang dia itu punya asimtot tegak. Ya. Kebayang nggak maksudnya? Jadi kalau kita coba cek di ini nomor apa tadi? Nomor F ya. Kalau kita coba cek F itu, kita coba ambil aja di apa tadi fx. Kita coba limitkan aja di x sama dengan min 1. Dari kanan aja misalkan. Limit x mendekati min 1 dari kanan untuk x min 1 per x kuadrat min 1. Ini kalau, ini mas sebenarnya dari kanan atau dari kiri bakal sama aja karena dikuadratkan, apa beda? Ya coba kalau dari kanan berarti jadinya gimana? Kalau kita langsung substitusikan limitnya, ini kan min 1 dikuadratkan 1 ya. 1 kurang 1 itu 0, berarti bawahnya 0 nih. Atasnya itu min 1 min 1, min 2. Ya, berarti 0 dibagi min 2. 0 min 1. Ya, 0 min 2 dibagi 0. Min 2 dibagi 0 itu ya minus tahingga jadinya. Ya, jadi limit, jadi ini terpenuhi. Limit X mendekati A dari kiri atau dari kanan, ya berarti di sini konteksnya dari kanan, ternyata hasilnya minus tahingga. Ya, berarti dia bisa kita katakan asimtot ya. Karena ya, jawabannya ya karena limit X mendekati uh, min satunya itu tahingga, minus tahingga. Dan di X sama dengan 1 itu bukan asimtot. Kenapa? Coba kalau kita cari limit di X sama dengan 1. Limit di X sama dengan 1 untuk X min 1 per X kuadrat min 1. Ini kan ya seperti cara mencari limit di SMA. Kita bisa tuliskan begini. 1 jadinya setengah kan. Wah, berarti limitnya itu tidak menuju tahingga. Karena limitnya tidak menuju tahingga, ya berarti itu bukan asimtot. Secara intuitif, kita ngelihat apakah suatu fungsi itu punya asimtot tegak atau enggak. Ya, kalau kita ngelihat fungsi, misalkan kita dikasih kayak gini nih. Ini punya asimtot tegak atau enggak? Ngelihatnya gini aja. Pembaginya itu bisa nol enggak? Dia kan punya pembagi di sini ya. Bisa nol enggak? Kalau kita lihat di sini pembaginya adalah x kuadrat min 1. Oh, dia bisa 0 di 1 atau min 1. Nah,
Itu kemungkinan asimptotnya di situ. Tapi pas kita cek, di min 1 benar minta hingga. Ya sudah, itu asimptot. Tapi di 1 ternyata limitnya setengah. Ya sudah, itu bukan asimptot. Ada pertanyaan ini? Oke. Kalau nggak ada, kita coba lanjut ke yang G ya. Jika limit X mendekati tak hingga untuk Fx itu sama dengan 2, maka salah satu asimptot, apa itu namanya? Asimptot datar. Kita coba bahas asimptot datar itu apa. Asimptot datar dari kurva Y sama dengan Fx adalah garis Y sama dengan 2. Kita coba bahas. Apa itu asimptot datar? Jadi kalau misalkan kita punya ini ya, punya suatu fungsi, lalu ada suatu garis yang datar, misalkan Y sama dengan K gitu, dan ada suatu fungsi Fx yang nilainya mendekati itu, tapi nggak pernah kena. Ini Fx. Ya. Nah, kalau ini terjadi, ya kita bisa bilang Y sama dengan K itu adalah asimptot datarnya dari Fx. Oke? Jadi kalau kita mau mendefinisikan asimptot datar itu apa, kita bisa bilang Fx itu punya asimptot datar. Sorry. Aldo sekarang sudah bisa lebih dari 500K. Ini udah 502, kita akan maksimalin ke 800. Dan ini dia Aldos dengan 800K. Jadi udah nggak 500 lagi, sekarang bisa sampai 800. Cuman ya gue nggak tahu sih, ini buat ke 800 kayaknya bakalan butuh waktu lama banget ya guys ya. Jadi bakalan susah untuk mencapai ke level maksimal. Jadi buat kalian user Aldos, silakan kalian komen di bawah. Apakah ini menjadi kabar gembira? Dan apakah Aldos akan di-ban? 800 lah sih, ngeri banget sih guys. Anyway, Aldos sekarang Lagi main Mobile Legend. Oke, seru juga. Oke, kita lanjut ya. Jadi Fx itu punya asimptot datar di mana? Fx itu punya asimptot datar di eh, Y sama dengan tadi nggak fokus ini gara-gara Aldos. Di Y sama dengan K ya. Jadi kita bisa bilang asimptot datar itu apa sih? Asimptot datar itu ya fungsi itu mendekati fungsi tersebut apa mendekati suatu garis datar. Kalau asimptot tegak, fungsi tersebut mendekati suatu garis tegak. Nah, Fx punya, kalau dari ilustrasi ini berarti Fx akan punya suatu asimptot datar di Y sama dengan K kalau apa? Kalau limit X mendekati tak hingga untuk Fx, jadi nilainya adalah K. Bisa tak hingga, bisa minta hingga ya ini sebenarnya. Nilainya adalah K. Jadi ini definisinya. Jadi kan ada suatu fungsi mendekati suatu nilai Y sama dengan K. Di ujungnya, di apa? Kalau kita bawa ke kanan gitu ceritanya, di ujungnya banget fungsi ini itu akan mendekati K. Nah, kalau itu terjadi, berarti dia bisa dibilang punya asimptot datar. Oke? Oke. Kita lanjut. Nah, jika FC sama dengan apa itu? Jika FC sama dengan 1 dan limit T mendekati C untuk FT sama dengan 1 juga, maka kita bisa bilang apa? F-nya itu kontinu di C ya. Itu definisi yang tadi kita tuliskan. Yang paling kanan itu. Ini berarti dia kontinu di C. Ini ya. Jadi kalau limitnya itu sama dengan nilai fungsinya, berarti kita bisa bilang di titik itu dia kontinu. Ya. Jadi ini limitnya sama dengan 1, nilai fungsi juga sama dengan 1. Ya, berarti dia kontinu di C. Oke? Yang I. Nah, yang I itu apa itu? Diketahui F kontinu pada AB, pada interval AB, jika FA lebih kecil dari 1 dan FB lebih besar dari 1, maka berdasarkan teorema nilai antara. Oke,
Teorema nilai antara itu ngomongin apa? Teorema nilai antara itu coba kita tuliskan dulu di bawah ya. Jadi teorema nilai antara. Teorema nilai antara itu bilang gini, kalau misalkan kita, ini syaratnya, fungsinya harus kontinu, jadi misalkan f kontinu di AB, lalu kita misalkan punya nilai W dan ada suatu W gitu misalnya, dan ada suatu nilai dan W ada pada interval ini, gimana cara menuliskannya, dan nilai W eh, berada di antara FA dan FB, maka maka pasti C terdapat C eh, di antara AB, sehingga FC itu sama dengan W. F kontinu di AB, kayaknya kontinunya di belakang deh. Jika F kontinu. Oh iya ya. Kayaknya lebih tepatnya kalimatnya gini. Sorry. Hmm, F itu terdefinisi aja dulu. Jadi F itu terdefinisi di AB dan nilai W berada di antara FA dan FB jika F kontinu jika F kontinu pada AB. Nah, maka pasti terdapat C anggota AB sehingga FC-nya sama dengan W. Sehingga maksudnya gimana? Jadi kalau kita coba ilustrasikan ya. Ini fungsinya kontinu ya. Kita bikin fungsi ngasal aja misalkan sembarang gitu. Misalkan gini. Lalu kita kasih di sini misalkan ada A, di sini misalkan ada B. FA di mana FA? FA itu di sini, FB di sini. Nah, maka pasti menurut teorema nilai antara ini pasti ada W yang nilainya itu di sinilah misalkan di antara FA dan FB, sehingga nanti pasti terdapat suatu nilai C yang membuat, ini kan tadi fungsi fx ya ceritanya, terdapat suatu nilai C yang membuat, jadi terdapat C di interval AB itu yang membuat FC itu sama dengan W. Gitu. Pasti ada. Kalau dia kontinu, kalau dia nggak kontinu, ini nggak dijamin. Contohnya misalkan kita punya suatu fungsi gini ya, kalau dia diskontinu, misalkan ada fungsi begini, putus di sini, terus nyambung lagi di sini. Ini kan diskontinu nih. Ya, simpelnya kan kita ngelihat fungsi kontinu atau nggak kontinu itu, pulpen kita nggak ngangkat gitu. Itu kurang tepat definisinya, cuman ya bolehlah dipakai di sini ya. Nah, ini kan FA, FB, nah gitu. Ya, ini kita akan menemukan suatu nilai W di antara FA dan FB ini yang tidak ada suatu nilai C yang bisa membuat ini. Jadi FC sama dengan W ini tuh C-nya nggak ada yang bisa kayak gitu. Kebayang nggak? Kalau dia kontinu pasti ada. Nah itu ilustrasi dari ini ya, ilustrasi dari teorema ini. Nah kalau kita balik ke soalnya,
Yang I itu dikatakan F kontinu pada AB jika FA-nya lebih kecil dari satu. Oh, sorry, ada pertanyaan ini. Sebentar. Oh, santai aja. Oke. Diketahui F kontinu pada AB jika F A lebih kecil dari satu dan FB lebih besar dari satu, maka berdasarkan teorema nilai antara. Jadi di sini, ntar ini coba di copy aja dulu soalnya. F kontinu pada AB, jadi menurut teorema nilai antara kita bisa bilang apa di sini? Pasti ada suatu nilai W kan. Jadi pasti ada suatu, ya, ini diketahui F kontinu pada AB, FA-nya lebih kecil dari satu dan FB-nya lebih besar dari satu. Berarti W-nya berapa tuh? Nilai di antara lebih kecil dari satu sama nilai di antara lebih besar dari satu. Jadi kita bisa bilang lah pasti ada W yang sama dengan satu yang bisa dipastikan itu. Kan gini, eh, gimana ya cara ngomongnya? FA nilai nilai W kan FA-nya itu sama dengan lebih kecil dari satu ya dan FB-nya itu lebih besar dari satu. Jadi kita bisa bilang eh, nilai W yang ada di antara FA dan FB itu berapa? Ya nggak ada kemungkinan lain kecuali satu. Jadi nilai W-nya tunggal di sini ceritanya nilai W-nya itu sama dengan satu. Ya, jadi kan paham nggak maksudnya? Jadi W itu kan harus lebih besar dari FA. FA-nya itu lebih kecil dari satu. Ya FA-nya itu lebih kecil dari satu. FB-nya itu lebih besar dari satu. Jadi yang bisa kita pastikan W-nya ya satu. Nah, menurut teorema nilai antara karena F ini kontinu maka pasti terdapat C anggota AB interval AB sehingga FC sama dengan satu. Ada pertanyaan nggak ini maksudnya? Oke? Nah, ini bagian telaah konsep udah. Hal-hal kayak gini saya bisa pastikan sebenarnya, enggak juga sih ya, enggak bisa dipastikan juga. Telaah konsep ini ya bisa dibilang di UTS itu hampir nggak ada soal kayak gini. Tapi ini penting untuk menguji konsep yang kita pahami ya, namanya juga telaah konsep ya. Oke, kita coba masuk ke soal selanjutnya. Ada pertanyaan ini? Nah, mungkin eh, soal selanjutnya itu bisa lebih menguatkan pemahaman. Coba kita lihat ke nomor 2. Kalau ada pertanyaan, tanyain ya. Nomor 2, tentukan nilai limit berikut jika ada. Coba, X mendekati 0. Untuk fx, ada nggak limitnya itu? Ya, kita syaratnya ada limit itu apa? Dari kiri sama dari kanannya harus sama. Jadi kalau di 0, ini kan fungsinya kontinu ya. Dia menuju berapa itu di X sama dengan 0? Ya, yang menuju 0. Ya. Mau dari kiri atau dari kanan nilainya akan sama. Ya. Yang B, nilai limitnya berapa? Nilai limit X sama dengan 1 untuk fx. Nilai limit X sama nilai limit X mendekati 1 untuk fx. Ya, menuju berapa? Kalau dari kiri maupun dari kanan dia akan sama-sama menuju 2 kan. Dari kiri maupun dari kanan dia akan sama-sama menuju 2. Ya sudah, kalau gitu nilainya 2. Untuk yang C, limit X mendekati 2 dari kanan. 2 ya, 2 dari kanan. 2 dari kanan itu berarti kita dekati dia dari sebelah sini. Dari sebelah sini. Menuju berapa itu? 2 dari kanan menuju 0 ya. Sedangkan 2 dari kiri menuju berapa? Maaf, kenapa yang B sama dengan 2? Oke. Nih kita coba ini ya.
Kenapa yang B sama dengan 2? Limit X mendekati 1. Dia bisa ada limit itu kalau dari kiri sama dari kanannya sama. Jadi kita bisa lihat, coba kalau kita dekati dari kanan. Jadi zoom in aja, sorry. Kalau kita dekati dari kanan, dia menuju berapa tuh? Ya 2 kurang ya, tapi makin dekat ke 1, dia akan makin dekat ke 2 kan. Begitupun kalau dari kiri, dari sebelah kirinya. Dia menuju berapa? Ya menuju 2 juga, makin dekat ke 1 dari sebelah kiri, dia akan menuju 2 nilainya. Oke? Jadi kita bisa bilang di X mendekati 1, nilai limit fx ini adalah 2. Ya, kiri kanannya sama. Mau dari kiri sama dari kanan sama. Itu kejawab nggak? Oke, sip. Nah, lanjut. Yang C, nah kalau C, itu X menuju 2 dari kanan. 2 dari kanan itu kan berarti sini lah ya. Dia mendekati berapa? Ya mendekati 0 nilainya. Makin dekat kedua dari sebelah kanan, dia akan mendekati 0. Dia akan mendekati 0. Ini kan nggak di 0, tapi kalau makin rapat ke 2 dari kanan, itu akan mendekati 0. Sedangkan kalau 2 dari kiri gimana? 2 dari kiri itu berarti gini kan. 2 dari kiri itu berarti, nah, mendekati berapa nilainya? Makin dekat kedua. Mendekati 1. Kebayang maksudnya ini? Jadi ini mendekati 1. Nah, berarti limit X mendekati 2-nya itu berapa nilainya? Kalau kita mau simpulkan. Nilainya ya tidak ada. Kenapa? Ya, kiri kanannya beda. Kan bingung kita nentuinnya jadinya gimana. Dari kiri 1, dari kanan 0. Pendekatan kita kan 2 itu. Kalau dia kompak, nilainya sama, ya sudah itu limitnya. Walaupun belum tentu di titik itu nilainya segitu gitu. Tapi kalau dia dari kiri sama dari kanannya jauh udah beda, ya kita nggak bisa simpulkan limitnya berapa. Oke? Sip. Kalau ada pertanyaan, tanyain ya. Silakan. Pak, Ya, tadi yang kalau limit 2 dari kiri 1 tuh kayak gimana ya, Pak? oke. Jadi Masih kurang. 2 dari kiri. Jadi kita mendekati dia dari kiri nih. Misalkan, coba ini di zoom in lagi. Jadi kita tuh yang kita mau cari itu tuh bukan di duanya, tapi 2 di sebelah kiri. Nilai sebelah kirinya 2. Misalkan eh, 1, nah gini ya, kita zoom in lagi. Ini dihapus dulu aja. Kenapa yang C? Nanti nanti diulang lagi ya. Jadi, nah ini dihapus dulu aja. Jadi kalau kita coba dekati dia dari sebelah kiri ini, sebelah kiri misalkan di sini ya, nilai fungsinya kemana nilai hasilnya? Dia kan di sini lah ya, di sini. Nggak tahu tuh berapa tuh, mungkin 1,1 kali ya. Makin dekat ke sebelah kiri, makin dekat kedua, jadi begini kan. Ya mungkin 1,05 gitu ya. Jadi makin makin mepet kedua, nilainya akan makin mepet ke 1 gitu. Jadi kita bisa bilang bahwa nilai limit X mendekati 2 dari kiri untuk fungsi ini itu menuju 1. Kejawab nggak itu? Oh, kalau gitu tadi yang kanannya kenapa kan Nah, 0 di bagian kalau kanan coba kita ambil di sini. Di sini ya. Ini 2, berapa lah nggak tahu. Nah, kalau kita berarti ini berapa nilainya nih? Mungkin anggaplah mungkin 0,3 gitu. Kita bikin lebih dekat lagi di sini. Lebih dekat lagi kedua kan, tapi dari kanan nih. Ya, anggaplah ini misalkan 0,2 gitu. Lebih dekat lagi. Jadi ya anggaplah ini 0,1. Makin mepet dia kedua, nanti nilai limitnya akan nilai fungsi itu akan makin mepet ke 0, makin kecil kan? Ke 0. Ini kan kalau makin ke bawah nilainya makin mendekati 0 kan? Itu kejawab?
Oh, kejawab Pak, makasih. Oke. Ya. Ada lagi pertanyaan ini? Ini kalau masih belum ngerti silakan ya tanyain ya, nggak apa-apa ya. Ini konsep yang ini salah satu inti dari bab 1 ini. Jadi penting untuk bisa dipahami dengan baik. Jadi kita dekati dari sebelah kanan itu ternyata ya kalau misalkan kita ngedeketinnya agak jauh, misalkan kita ngedeketinnya di sini nih, nggak apa-apa. Tapi nilainya ya dekat ke 1. Tapi makin dekat kita, makin kita coba dekati kedua, nilainya makin lama makin kecil. Menuju berapa? Menuju 0. Ya, menuju 0. Oke? Itu kejawab. Ini barusan ada yang nanya juga, kenapa yang C sama dengan 0? Ya, itu jawabannya barusan. Kejawab nggak itu? Oke, sip. Nah, ya coba dilihat dulu. Kalau ada pertanyaan silakan. Bentar, mau coba copy nomor 3. Oke ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita coba lanjut lagi ke nomor selanjutnya. Sebentar. Terjawab. Siap. Ini biar ngasih border aja buat biar pasti jadiin PDF enak dilihat. Nah, coba lihat nomor 3. Nomor 3 ini juga nggak ngitung ya. Dia bilang nilai fungsi ini di X sama dengan X menuju 0 nanti berapa jika ada. Jadi yang kita mau dekati itu nilai di nolnya. Di sekitaran 0, bukan di nolnya sendiri. Di sekitaran nolnya berapa. Nah, kita bisa lihat yang pertama itu kita mau dekati dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan, dia nilainya makin menciut kan, makin menuju 0. Kalau jauh dari 0, nilainya nggak jelas. Jauh ini kan berosilasi padat banget kan, nilainya nggak jelas. Tapi walaupun dia nggak jelas, makin lama makin kecil menuju 0, baik dari kiri maupun dari kanan. Jadi kalau misalkan ini kita bilang fungsinya adalah fx, x menuju 0 untuk fx, itu ya nilainya menuju 0. Sedangkan kasus yang kedua, limit X mendekati 0 untuk Fx, itu mau dari kiri dari kanan, dia itu berisolasi dengan sangat ekstrim di nolnya. Jadi di nolnya berapa nilainya? Wah, nggak tahu, ini padat banget ya. Bisa ke ini nggak tahu juga. Anggaplah kalau di sini 1, di sini -1, maka nilainya tuh berisolasi dengan sangat cepat berubah-ubah di sekitaran 0 itu antara -1 dan 1. Jadi ya nggak tahu, bukan nggak tahu, tidak ada. Dia tuh tidak menuju suatu nilai. Ya dari gambar itu ilustrasinya seperti itu. Ini nggak perlu ada perhitungan di sini karena kan fungsinya kita juga nggak tahu apa kan. Nggak ada satu nilai pun yang kita tahu. Cuman dari gambar ya kelihatan bahwa fungsi ini tidak jelas. Di nol, di sekitaran 0 itu dia nggak jelas maunya kemana. Ada pertanyaan? Silakan. Oke. Kalau nggak ada kita coba lanjut lagi ke nomor 4. Nomor 4. Oke. Gunakan grafik fungsi f berikut untuk menentukan suatu delta lebih besar dari 0 sehingga kondisi. Nah, ini pemahaman terkait ini lagi ya, pemahaman terkait makna dari limit. Sebenarnya gini, saya mau ngasih tahu sesuatu. Konsep limit berdasarkan definisi epsilon delta ini sebenarnya nanti ke depan-depannya nggak kepake sih. Maksudnya nggak kepake, apalagi kalau teman-teman jurusan teknik ya. Ya nggak akan diungkit-ungkit lagi sebenarnya. Kita tinggal hitung aja limitnya. Cuman ini pemahaman dasarnya ya yang karena kita lagi belajar kalkulus itu kita nggak terima konsep apa kita nggak bisa menerima limit itu sebagai suatu hafalan ya. Jadi kita mesti belajar juga, kenal juga lah setidaknya, kenal juga setidaknya apa sih definisi limit itu.
definisi formalnya. Walaupun nanti ke depan-depannya kalau sudah menghitung nilai, apalagi kalau limitnya udah ribet, kita nggak pakai definisi epsilon delta. Tenang aja gitu. Cuman ini ya wajib diketahui lah. Kita wajib, oh sebenarnya seperti itu maknanya. Nah, coba kita lihat di nomor 4 ini. Gunakan grafik fungsi f berikut untuk menentukan suatu delta. Nah, deltanya yang mana? Kita coba pahami dulu. Kan tadi selalu kita bilang ada epsilon ya. Epsilonnya yang mana di sini kira-kira? Epsilonnya itu di sini. Ini tuh epsilon. Jadi epsilonnya berapa? Epsilonnya itu 1/5. Epsilonnya itu 1/5. Ya. Nah, sekarang kita tentukan deltanya berapa. Jadi ini bisa dibilang kayak C-nya gitu. Tadi kan untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, itu terdapat delta yang lebih besar dari 0, sedemikian sehingga apa X dikurang C lebih kecil daripada delta, ini lebih besar dari 0, berlaku Fx min L lebih kecil dari epsilon. Nah, coba kalau kita lihat di sini itu berarti yang jadi L-nya ini si satunya ini ya. Ini adalah L-nya. Dia bisa epsilonnya itu berarti 1/5 karena dia satunya ditambah 1/5 ke atas, satunya dikurang 1/5 jadi ke bawah. Nah, deltanya berapa? Deltanya kalau kita lihat ini 1/3 sama setengah itu jaraknya berapa ya? Setengah dikurang 1/3 itu kan 1/6. Sedangkan apa tuh 3/4 dikurang setengah itu berapa? Ini berarti 3 dikurang 2/4 berarti 1/4 ya. Nah, lebih kecilan 1/6. Jadi amannya itu tentu kita ngambil deltanya itu 1/6. Jadi deltanya di sini. Ini deltanya. Ya. Deltanya ambillah 1/6. Deltanya ambil 1/6. Jadi kita bisa bilang mungkin kira-kira 1/6 itu di sini. Nah, jadi nah, di sini. Jadi untuk X apa namanya ya? Untuk X min setengah lebih kecil daripada delta. Jadi untuk mutlak X min setengah lebih kecil daripada delta, kalau kita milih deltanya 1/6, nanti hasilnya itu akan berada di interval Fx min satunya lebih kecil dari 1/5. Fx min 1 lebih kecil dari 1/5 ini, itu kan maksudnya itu adalah, coba kalau saya arsir ya, maksudnya itu adalah area yang ini nih. Nah, kurang lebih begini ya. Nah, kita tuh mau nyeting kira-kira berapa tuh nilai apa? Nilai delta yang tepat sehingga nanti hasil dari fungsinya, hasil dari si fungsi fx-nya itu berada di interval yang abu-abu itu. Nah, kita pilih deltanya yang kecil. Lebih kecil lagi dari ini boleh nggak? Ya boleh-boleh aja sebenarnya. Misalkan kita mau pilih, kan ini kan jaraknya 1/6 ya. Ini itu jaraknya 1/6. Masih ganti warnanya. Ini tuh jaraknya adalah 1/6. Ini jaraknya itu adalah 1/4. Kita ambil 1/6. Kenapa? Kalau kita ngambil 1/4, apa konsekuensinya? Kalau kita ngambil 1/4, ini ke sini 1/6 nih. Kalau 1/4 berarti di sini dong. Lebih lebih besar lah, kurang lebih ya. Kalau 1/4 tuh berarti di sini. Maka nanti hasil fungsinya, nah bisa keluar interval yang kita mau. Kebayang nggak maksudnya? Jadi kita mau hasil fungsi itu pada interval itu plus 1 plus minus epsilon. 1 min epsilon sama 1 plus epsilon. Epsilonnya di sini 1/5 ya. Jadi kita mau di antara itu. Maka kita ambil yang kecil. Ya, yang apa? Yang lebih kecil di antara 1/6 dan 1/4. Boleh nggak ngambil lebih kecil lagi? Boleh. Cuman batas atasnya itu 1/6. Artinya boleh nggak kalau misalkan kita bilang, kalau gitu deltanya 1/10 aja. 1/10 kan lebih kecil lagi tuh. 1/10 ya mungkin di sini gitu ya. Segini deltanya. Jadi jaraknya setengahnya dikurang 1/10 dan setengahnya ditambah 1/10 kan lebih kecil lagi, lebih aman lagi. Ya boleh juga gitu. Cuman batasan yang lebih longgarnya untuk delta itu ya kita bisa ambil di
1/6. Lebih besar dari 1/6 gagal. Ya, jadi jadi ini nggak ada hitung-hitungan sebenarnya. Kita cuma diminta dari grafik ini bisa nggak menentukan nilai deltanya, ya, untuk menentukan suatu delta lebih besar dari 0 sehingga ya udah dari gambarnya deltanya sama dengan 1/6. Ya, kita ambil nilai minimal dari 1/6 dan 1/4 itu. Silakan, ada pertanyaan ini? Ada? Oke. Ini mungkin saya lebih memilih untuk mencoba membahas hampir semua soal ya, karena ini sudah mulai eh, dalam materinya. Maksudnya ini kan irisan dengan materi SMA-nya sedikit ya, kalau di bagian konsep-konsep dasar limit ini. Jadi saya pikir penting untuk kita coba usahakan bahas semua aja gitu. Tapi kalau ada yang udah dibahas di kelas kabarin ya, biar kita nggak buang-buang waktu ngulang lagi. Ini udah ada yang dibahas di kelas? Udah ada belum ya? Belum ya? Oke, kalau belum ya udah kita coba bahas aja. Nah, lanjut sekarang. Tunjukkan bahwa pernyataan berikut benar. Ini sama kayak yang di latihan sebelumnya, di latihan chapter 0, tapi ini dia sebenarnya sudah mau masuk ke konsep limit, ada konteksnya. Oke. Nah, sekarang coba nih, gimana caranya kita menunjukkannya? Oke, kita coba bahas dari yang A. Jadi dia minta apa sih? Kita gunakan ini untuk menyatakan ini. Kita gunakan ini untuk menyatakan ini. Jadi modalnya ini ya. Kita sudah punya ini. Nah, ya udah kalau ini tuh kita kan punya 3x dikurang 12 itu kan berdasarkan sifat mutlak itu tiganya bisa difaktorkan keluar ini akan jadi x min 4. Nah, x min 4 itu katanya apa? Lebih kecil daripada 1/300. Jadi ini bisa ditulis sebagai 3, x min 4-nya lebih kecil dari 1/300. Ya udah ini berarti sama dengan 1/100. Ya. Jadi kita sudah berhasil ngebawa bahwa ini itu lebih kecil dari 1/100. Selesai. Ada pertanyaan nggak? Ini. Oke. Selanjutnya. Nah, kalau akar X min 5 ini gimana? Akar X min 5. Ingat, modalnya apa? Untuk membuktikan itu. Kita punya ini. Jadi, gimana caranya kita mesti ubah ini itu biar jadi ini. Diapain itu kira-kira? Kalau kita punya mutlak akar X min 5. Ini kan bisa kita coba kaliin dengan akar sekawan. Aduh, nulisnya salah mulu. Akar X plus 5. Bisa ditulis kayak gini kan? Nah, tujuannya apa? Biar yang bagian atas itu akan jadi X dikurang 25 dimutlakan. Jadi dikaliin gitu, yang bagian atas dikali dengan akar sekawannya. Yang bagian bawah itu akan jadi, ya tetap aja kita tulis ulang dulu. Mutlak X ditambah 5. Nah, gimana lagi ini? Jadi kita tahu bahwa ini sedikit coret-coretan. Jadi kalau mutlak X itu kan nilainya pasti lebih besar daripada 0 ya. Benar ya? Kalau mutlak X tambah 5, mutlak X ditambah 5, apalagi dimutlakan ya. Akar X tambah 5 maksudnya. Akar X tambah 5 itu berarti nilainya pasti harus lebih besar dari 5. Nah, kalau dibalik, 1/X ditambah 5, ya nilainya jadi lebih kecil dari 1/5. Ini oke? Jadi kalau kita misalkan punya berapa? 3 lebih besar daripada setengah. Kalau dibalik, nanti 1/3 lebih kecil jadinya daripada 2. Itu berlaku ya. Asalkan dia sama-sama positif. Nah, karena dia lebih kecil, jadi kita bisa bilang apa? Kan X min 25 itu dimutlakin lebih kecil dari 1/20 kan. Nah, mungkin kalau mau lebih
rapinya lagi kita nulisnya bisa kayak gini. Ini bisa kita tulis dulu sebagai X min 25 dikali dengan 1 per akar X ditambah 5. Nah, X min 25 ini nilainya kan lebih kecil daripada 1 per 20. 1 per akar X tambah 5 nilainya lebih kecil juga dari 1/5. Ini jadinya 1 per 100. Ya, jadi tertunjukkan tetap yang dia mau. Kita mau menunjukkan bahwa ternyata akar X min 5 itu ujung-ujungnya lebih kecil daripada 100. Ada pertanyaan? Silakan. Oke. Nah, kalau nggak ada, sebentar. Yang C sekarang. Nah, yang C gimana? Yang C ini lebih menarik nih. Cara ini menunjukkan suatu ketidaksamaan itu memang lebih rumit ya daripada persamaan. Karena kalau persamaan nilainya pasti segitu. Nah, kalau di sini tuh kita cukup tricky bisa memandang ya untuk mencari lebih kecil atau lebih besar itu mungkin lebih tricky lah. Oke, yang C, kita mau ngapain? Kita mau menunjukkan ini terjadi, modalnya ini ya. Kita mau menunjukkan ini terjadi, modalnya ini. Jadi kita berangkat dulu dari sini nih. Kita berangkat dari sini. Ada X kuadrat min 9. X kuadrat min 9 bisa difaktorkan menjadi X min 3 dikali dengan X plus 3. Itu tujuan awalnya kita biar kita bisa pakai X min 3-nya lebih kecil dari 1 per 700. Nah, sebelumnya ini kan eh, X plus 3 itu kita mau coba pakai X min 3-nya. Jadi ini. X min 3-nya kita tulis ulang dulu. Mutlak X plus 3 itu kan sebenarnya sama aja dengan mutlak dari X min 3 ditambah 6. Benar nggak? Ngerti nggak ini maksudnya? Kan X plus 3 itu sama aja dengan X min 3 ditambah 6. Kenapa mesti digituin? Ini rencananya tuh mau dipisahin nih. Kan kita punya X min 3-nya. X min 3 itu lebih kecil dari 1 per 700. Nah, menggunakan ketaksamaan segitiga, masih ingat nggak ketaksamaan segitiga? Jadi kalau kita punya mutlak A tambah B, itu pasti nilainya lebih kecil daripada mutlak A ditambah mutlak B. Nah, menggunakan ketaksamaan segitiga ini bisa kita tulis sebagai X min 3, mutlak X min 3, ini mutlak X min 3 ditambah 6. Sampai sini oke? Ya, menggunakan ketaksamaan segitiga. Nah, mutlak X min 3 itu kan lebih kecil dari 1 per 700 katanya. Jadi ini lebih kecil lagi dari 1 per 700 dikali dengan 1 per 700 ditambah 6. Ya. Nah, ini jadinya apa? Sama dengan, ini kan berarti 1 per 700, berapa itu? 1 per 700, kalau dikaliin ke dalam ya, jadi 1 per 700 kuadrat gitu. Ditambah 6 per 700. Ya enggak? Sampai sini aman? Kita mau tunjukin apa? Nilainya itu adalah 1 per 100. 1 per 100 itu kan bisa tercapai dari 7 per 700. Idenya begitu. Kita bisa tuliskan lagi, ini tuh lebih kecil daripada 1 per 700 ditambah 6 per 700. Kenapa itu? 1 per 700 kalau dikuadratkan pasti lebih kecil kan daripada 1 per 700. Enggak? 1 per 700 dikuadratkan, itu kan jadinya 1 per berapa tuh? 490.000. Ya, benar ya. 1 per 490.000 dibandingkan 1 per 700 saja kan lebih kecil. Pasti lebih kecil kan. Jadi kita bisa bilang lebih kecil daripada ini. Makanya tandanya jadi begini. Ya, tujuannya apa diginiin? Ya karena 1 per 700 ditambah 6 per 700 itu jadinya 7 per 700. Ini jadinya adalah 7 per 700, yang mana 7 per 700 itu adalah 1 per 100. Oke, ya udah tertunjukkan. Jadi kita menggunakan ini bisa menyatakan bahwa ini ternyata benar ujung-ujungnya lebih kecil daripada 1 per 100. Ada pertanyaan nggak?
Ada yang udah nyobain soal ini nggak? Tapi punya cara sendiri. Ini tuh memang nggak unik ya caranya ya. Kita yang kepikirannya gimana aja. Eh, Bisa juga kalau lihat dari banyak juga yang pakai ketasaman segitiganya langsung dari sini. Itu boleh juga. Mutlak X tambah 3, lalu dipisah jadi mutlak X tambah 3. Nah, itu bisa juga. Tapi gimana nulisnya lah? Ada pertanyaan ini? Silakan. Di nomor 5 ini. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan, udah sih selesai yang bagian epsilon delta lebih kecilnya sudah selesai. Kalau saya lihat sih dari nomor 6 sampai nomor bawah-bawahnya itu udah aman ya. Udah aman tuh dalam artian, oh masih ada di nomor 24. Ya, tapi mungkin kita bisa bahas nanti. Kita coba urut dulu. Iya benar ya, di nomor 24, 23, ya 23, oh, itu masih ada yang menggunakan epsilon delta. Ya, tapi itu nanti kita bisa bahas. Tapi kalau ada yang mau ditanyain boleh. Ini. Sekarang kita lanjut ke nomor 6. Nah, nomor 6 sampai setidaknya nomor 20-an itu kecuali nomor 23 dan nomor 24 itu sama persis dengan apa yang kita pelajarin di SMA. Coba ya kita masuk kalau nggak ada pertanyaan. Nah, sekarang coba lihat nomor 6 ini. Nomor 6 ini dia minta kita untuk memanfaatkan sifat limit. Jadi limit itu punya sifat-sifat yang menarik. Jadi sifat-sifat limit. Kalau kita mencari limit, yang pertama, limit X mendekati apapun ya, untuk fx ditambah atau dikurang gx, itu bisa kita hitung secara terpisah. Jadi fx-nya aja dulu ditambah dengan limit dari gx-nya aja. Atau dikurang dari limit gx-nya aja. Tambah sama kurangnya itu bisa dilakukan, bisa dihitung terpisah gitu. Jadi limitnya bisa masuk ke dalam. Begitu juga untuk perkalian. Jadi kalau ada limit X mendekati A untuk fx dikali gx, itu limitnya juga bisa masuk. Maksudnya masuk di sini tuh kita limitkan masing-masing. Fx-nya berapa, gx-nya berapa. Itu. Yang ketiga, limit X mendekati 0 untuk pembagian juga bisa. Jadi fx dibagi, sorry, fx dibagi dengan gx. Nah, ini ada sifat-sifat limit yang mesti kita pahami. Mungkin ngelihat ini tuh ya udah sih gitu, maksudnya mungkin udah tahu, cuman ini penting dipahami bahwa cuman limit yang kayak gini, mungkin nanti bakal berasa bedanya pas kita sudah masuk turunan. Turunan nggak bisa diginiin. Turunan dari U per V itu nggak sama dengan turunan U dibagi turunan V gitu. Tapi di limit itu masih masih oke ya. Nah, coba di nomor 6 ini. Yang A. Yang A itu berarti limit X mendekati 0 untuk 2fx ditambah gx itu sama dengan apa? Nah, ini bisa dikerjakan secara terpisah. Jadi limitnya masuk ke dalam limit X mendekati 0 untuk fx ditambah dengan limit X mendekati 0 untuk gx. Nah, limit X mendekati 0 untuk fx berapa? 1 kan di sini. 2 kali 1 ya. Dikasih tahu di soalnya ini 1. Dan untuk gx itu min 1. 2 kurang 1, 1. Ada pertanyaan ini? Kita masuk yang B ya. Limit X mendekati 0 untuk fx dikali dengan gx ditambah 1. Nah, ini berarti nanti jadinya adalah limit X mendekati 0 untuk fx dikali dengan, ini bisa masuk ke dalam ya, jadi limit X mendekati 0 untuk gx tambah 1. Nah, itulah.
Jadinya apa? X mendekati 0 untuk fx itu tadi nilainya adalah 1 dikali dengan min 1 tambah 1. Itu jadinya 0. Ya. Kayaknya yang lain sama ya. Ini tinggal dicobain aja yang C limit X mendekati 0 untuk Gx per fx dikurang X ditambah 1, ya ini bisa ditulis sebagai ya limit X mendekati 0. Kalau mau detail banget nulisnya bisa kayak gini nih. Dibagi dengan limit X mendekati 0 untuk fx dikurang limit X mendekati 0 untuk X ditambah limit X mendekati 0 untuk 1. X mendekati 0 untuk 1. Nih, karena soalnya begini aja kita bisa, maksudnya ini soal yang cukup simpel sebenarnya untuk menguji ini, makanya kita bisa tulis detail. Kalau udah ribet mungkin nggak usah tulis sedetail ini. 1 dikurang 0 ditambah 1. Berarti jadinya min 1/2. Ada pertanyaan? Nih, kalau nggak ada lanjut ya. Limit X mendekati 0 untuk akar dari fx dikuadratkan dikurang 3gx. Jadinya apa? Ya, masuk ke dalam aja intinya lah. Nggak usah tulis detail. Jadi fx di limitnya berapa? 1 kan? Berarti jadinya akar dari 1 kuadrat dikurang 3 dikali min 1. Akar 4 jadinya 2. Oke. Silakan, ada pertanyaan ini di nomor 6. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita coba lanjut ke nomor 7. Aduh. Bentar. Oke, coba lihat nomor 7. Nah, nomor 7 ini tinggal pada dasarnya gini ya. Harusnya sih sudah dibahas ya. Ada yang namanya bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu. Jadi bentuk tak tentu itu ada apa aja? Basicnya ada 7 sebenarnya. Cuman di bab 1 ini tuh kita harusnya baru menyinggung 3 atau 4 buah bentuk. Bentuk tak tentu itu ada 7, 0 per 0, ada tahingga per tahingga, ada tahingga dikurang tahingga, ada tahingga dikali dengan 0, ada 1 pangkat tahingga, ada 0 pangkat 0, ada tahingga pangkat 0. Ini ada 7 buah bentuk tak tentu. Nah, yang kita singgung di bab 2 ini ya maksimalnya sampai sini. Ya. Yang bagian sini nanti ini di bab 7 atau 8 gitu. 8 kalau nggak salah ya. Ini di bab 8 dipelajari gimana menyelesaikannya. Kita harus belajar logaritma natural dulu. Nah, bentuk tak tentu yang lain ini bisa kita cover dengan apa yang sudah kita pelajarin di SMA. Yang 0 per 0 tahingga per tahingga. Perlu dipahami bahwa tak tentu itu nggak sama dengan tidak terdefinisi, nggak sama dengan tak hingga ya. Tak tentu itu ya belum belum jelas aja nilainya berapa. Nah, coba kalau hasil dari limit itu tidak menuju 7 bentuk ini, ya artinya itu sudah hasil akhir. Artinya itu sudah hasil akhir. Ya. Jadi kita nggak mau utak-atik kayak gimana pun nggak akan berubah. Tapi kalau dia menuju 7 bentuk ini, kita bisa utak-atik sehingga bisa mendapatkan suatu nilai. Simpelnya kayak gitu. Nah, di nomor 7, kita coba. Ya, ini kan kalau kita substitusikan langsung limitnya, ya 7 kali 3, 21 tambah 5, ya 26 ya. Ini tinggal masukin aja, karena dia nggak jadi 0 per 0. Yang B juga tinggal masukin aja. Yang mana yang kita perlu bahas kira-kira? Yang C juga itu tinggal masukin aja, harusnya aman ya, karena 3 dikali 2 kuadrat berarti 12 tambah 4, 16. 16 bagi 4 ini hasilnya 2. Tinggal substitusikan langsung limitnya. Nah, kalau yang nomor 3, itu kalau disubstitusikan langsung, jadinya 0 per 0 kan.
Ya nggak? Jadinya 0 per 0. Jadi gimana kalau dia 0 per 0? Ya, kita harus faktorkan dulu. Ubah bentuknya kira-kira. Intinya seperti itu, dimanipulasi bentuknya. X kuadrat min 9 itu bisa kita faktorkan menjadi X min 3 dikali dengan X plus 3. Ya nggak? Terus X pangkat 3 dikurang 5X kuadrat bla 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 itu bisa kita faktorkan dulu menjadi X kuadrat min 5X ditambah 6. Oke, terus limit X mendekati 3 untuk X min 3 dikali dengan X plus 3 dibagi dengan X dikali dengan X min 3, X min 2. Nah, ini bisa disederhanakan. Karena X-nya tidak sama dengan 3 ya, jadi itu bisa dicoret. Kalau dia sama dengan 3 nggak bisa. Karena nanti jadinya 0 per 0 kita coret. Nah, ini kalau kita substitusikan langsung limitnya, ini jadinya apa? 6 per 3 kali 1. Jadinya 2. Oke? Nah, yang E gimana yang E? Ini yang D barusan. Yang E gimana? Yang E sama, kita intinya manipulasi bentuk. Mungkin teman-teman ada yang udah tahu metode apa dalil L'Hopital. Nah, itu belum boleh dipakai di sini ya. Dalil L'Hopital itu nanti karena kita belum belajar turunan, jadi kita selesaikan dengan cara yang lain dulu. Oke, limit H mendekati 0 untuk ini lagi mandi apa nih? Limit H mendekati 0, 2 plus H dipangkatkan 3 dikurang 8 dibagi dengan H. Ini jadinya limit H mendekati 0. Nah, ini bisa diapain ini untuk menjabarkan bentuknya biar bisa kita sederhanakan. Kita bisa gunakan pemfaktoran ini. Kalau ada A pangkat 3 dikurang B pangkat 3, tahu nggak pemfaktorannya apa? A min B dikali A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Kita bisa gunakan ini ya. Ini bisa difaktorkan jadi begini, sehingga dalam konteks ini kan 8 itu adalah 2 pangkat 3. Berarti ini bisa ditulis sebagai apa itu jadinya? Kalau ngikutin itu berarti yang jadi A-nya adalah 2 plus H, yang jadi B-nya adalah 2. Berarti nanti akan jadi 2 plus H dikurang 2 dikali dengan 2 plus H. Sorry, 2 plus H dikuadratkan ditambah 2 plus H kali 2 ditambah 2 kuadrat. Ada pertanyaan nggak ini? Kalau ada pertanyaan, tanyain ya. Nah, ini bisa dicoret-coret. 2 kurang 2 kan 0 ya. Berarti sekarang hanya habis. Nah, tinggal masukin 0-nya ke dalam sisanya. Jadinya berapa? 2 kuadrat itu 4 ditambah 4 ditambah 4. Jadinya adalah 12. Oke. Ada pertanyaan ini? Ya, ini tricky-tricky aja sebenarnya. Kalau ada pertanyaan, tanyain. Nomor 7. Limit X mendekati 4. Nah, untuk X min 2 akar X. Ini juga kalau kita substitusikan langsung limitnya jadinya 0 per 0. Itu alasannya kita ubah-ubah bentuknya. Kalau dia nggak 0 per 0 atau tahingga per tahingga, pokoknya tidak mengarah ke bentuk tertentu lainnya, ya itu aman-aman aja sih. Oke. Nah, di sini ini bisa kita tuliskan sebagai apa? Limit X mendekati 4 untuk akar X min 2 dibagi dengan ini X-nya. Ini ngerti nggak maksudnya? Jadi apa namanya? X itu bisa ditulis sebagai akar X dikali akar X kan. Dikurang 2 akar X. Ini bisa yang 3 di bawah itu bisa kita faktorkan sama 12. 3-nya dikeluarin jadi X min 4. Ini paham maksudnya? Sehingga limit X mendekati 4 untuk
akar X dikali dengan akar X min 2 dibagi dengan 3. X min 4 itu bisa kita jabarkan menjadi akar X min 2 dikali dengan akar X plus 2. Coret-coret ya. Masukin 4-nya jadinya apa? Masukin 4-nya jadinya 2 per 3 kali 4. 12. 1 per 6. Ada pertanyaan? Ini silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Ini karena mirip sebenarnya dengan sama persis ya dengan yang di SMA. Jadi mungkin saya nggak bahas terlalu detail, cuman kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanyakan. Limit T mendekati 1 untuk 2T per T kuadrat min 1, 1 per T min 1. Nah ini gimana? Ini kalau kita substitusikan langsung satunya, itu jadinya nanti 2 per 0 dikurang 1 per 0. Itu jadinya tahingga kurang tahingga. Nggak boleh, itu bentuk tak tentu. Jadi kita apain? Kita coba tuliskan, kita coba samakan penyebut. Jadi kalau ada tahingga kurang tahingga itu, biasanya alurnya kita coba samakan penyebut. Samakan penyebut jadi apa ini? Ini jadi T kuadrat min 1, yang ini 2T, dikurang T min 1 ini biar jadi T kuadrat min 1 kan dikali dengan T plus 1. Berarti ini dikurang lagi dengan T plus 1. Maka nanti jadinya adalah limit T mendekati 1 untuk 2T dikurang T itu jadi T min 1 yang bawah difaktorkan sekalian. Oke, nah masukin satunya jadinya 1 per 2. Silahkan ada pertanyaan nggak? Oke. Oke, kita coba masuk ke nomor 8. Oke, nomor 8. Nah, coba. Ini baru nih, ini baru seru. Kita bahas dari yang A dulu. Oke, jadi dari yang A dulu. Limit X mendekati 2 dari kiri untuk 2X min 4 per X min 2. Nah, gini. Tadi kan di awal kita bilang ya, suatu fungsi itu bisa punya limit kalau limit kiri sama limit kanannya sama. Kalau nggak sama, ya di titik itu dia nggak punya limit gitu. Jadi yang tadi di awal ya, jadi mana tadi itu limit X mendekati C itu bakal ada nilainya kalau apa limit X mendekati C dari kanan itu sama dengan limit X mendekati C dari kiri. Kalau beda, ya di sekitaran C itu kita nggak bisa simpulkan dia tuh menuju berapa karena dari kiri sama dari kanannya beda. Nah, tapi barusan di soal nomor 7 kita kayak ngitung biasa aja kan. Kayak nggak ada masalah gitu. Maksudnya kenapa dilupakan limit kiri limit kanannya. Nah, karena ya fungsi-fungsi seperti di nomor 7 itu sebenarnya cenderung limit kiri sama limit kanannya sama. Bisa dicek gitu. Yang biasanya bakal beda, yang biasa kita bakal curigain berbeda itu kalau ada fungsi mutlak, kalau ada floor, sama piecewise. Di tiga itu biasanya. Jadi kalau ada mutlak, ada floor atau ceiling, pokoknya fungsi-fungsi yang tipikalnya putus-putus seperti itu, sama piecewise, itu kita mesti curigain limit kiri, limit kanannya bisa aja beda. Tapi kita belum masuk ke situ dulu. Lihat di nomor 8 ini. Ya mungkin mau bahas nomor 8A sama 8C ya. Sisanya mungkin nanti coba dikerjain sendiri dulu, kita bahas di minggu selanjutnya. Yang A coba. Limit X mendekati 2 dari kiri. Nah, gimana nih cara kita ngerjain soal ini? Kalau kan kita maunya dari kiri. Nah, ingat lagi sifat mutlak, bukan sifat mutlak, definisi mutlak. Suatu fungsi kalau dimutlakan, itu nilainya akan hilang aja mutlaknya kalau X-nya tidak negatif, dan tanda mutlaknya bisa jadi minus kalau X-nya itu negatif. Ya.
Suatu fungsi kalau dimutlakan, mutlaknya bakal hilang aja. Kalau yang dimutlakan itu tidak negatif, dan tanda mutlaknya bakal berubah jadi minus. Kalau yang dimutlakan itu negatif. Nah, kita masuk ke sini. Kalau kita ngambilnya 2 dari kiri, kita mau mencari limit 2 dari kiri. 2 dari kiri itu bayangkan dalam otak kita yang kita input tuh bukan 2 ya, tapi kurang dari 2, sedikit aja kurangnya. Misalkan 1,99999. Coba 2 dikali 1,999 itu kan pasti nggak bakal nyampe 4 kan. Kalau 2 kali 2 itu 4. Tapi 2 dikali 2 kurang dikit nggak nyampe 4. Nah, sesuatu bilangan yang nggak nyampe 4 dikurang 4. Suatu bilangan yang nggak nyampe 4 dikurang 4. Hasilnya positif negatif. Hasilnya negatif ya. Kebayang nggak maksudnya? Nah, anggaplah yang kita input 1,9 gitu. 2 kali 1,9 dikurang 4. Pasti negatif. Ya, karena kalau 2 kali 2 kurang 4 itu 0. Nah, ini lebih kecil dari 2, negatif. Nah, kalau negatif apa yang terjadi? Limit kirinya, kalau negatif apa yang terjadi? Karena menurut definisi mutlak, tandanya berubah jadi minus. Jadi kalau yang kita mutlakkan itu nilainya negatif, tandanya berubah jadi minus. Tandanya berubah jadi minus, berarti ini bisa ditulis sebagai limit X mendekati 2 dari kiri, itu minus dari 2X min 4 per X min 2. Oke? Jadinya limit X mendekati 2 dari kiri, min 2-nya keluar aja, jadi ada X min 2 per X min 2. Ini bisa dicoret-coret, ya tinggal min 2 aja. Hasil akhirnya adalah min 2. Ada pertanyaan ini silakan. Oke, satu soal lagi ya. Yang C. Kalau ada pertanyaan silakan tanyain ya. Ini kita nggak buru-buru, cuman ya kalau nggak ada pertanyaan ya kita lanjut. Nah ini tuh floor. Kita udah pernah bahas fungsi floor belum ya? Harusnya udah di bab 0 kemarin. Udah belum? Ada yang ingat nggak? Sebentar, saya lupa lagi. Udah sempat ada nggak sih soal fungsi floor? Ada yang ingat nggak? Oh belum ya? Oke belum. Nah, oke kita bahas sedikit. Balik lagi ke sini. Floor itu apa sih? Kalau kita menggunakan definisinya, kita punya fx sama dengan floor x. Ini notasinya bisa begini, bisa juga begini nulisnya ya. Tergantung referensinya. Nah, ini tuh maknanya adalah kalau makna formalnya bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Bingung nggak maksudnya? Bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Jadi floor X itu maknanya adalah bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Ya, contoh, misalkan gini. Contoh, misalkan kita punya floor X. Jangan floor X. Floor 2,5 lah misalnya ya. Nah, coba bilangan yang lebih kecil atau sama dengan 2,5 itu berapa? Yang bulat. Bilangan bulat yang lebih kecil atau sama dengan 2,5. Ya bisa yang lebih kecil ya, kalau sama dengan nggak ada kan. Yang lebih kecil itu ya 2, 1, 0, min 1, min 2 dan seterusnya. Tapi yang terbesarnya siapa? Yang terbesarnya 2. Paham nggak maksudnya? Kalau kita punya floor 3, bilangan bulat yang lebih kecil atau sama dengan 3. Ya 3 itu sendiri, 2, 1, 0 dan seterusnya. Tapi yang paling besarnya 3. Contoh satu lagi, misalkan minus 1,7. Minus 1,7 ini 1,7 ya, berantakan nulisnya. Nah, bilangan yang lebih besar atau sama dengan bilangan yang lebih kecil atau sama dengan min 1,7 yang bulat. Ya, startnya dari min 2 kan. Min 2, min 3, tapi yang paling besarnya ya min 2. Sederhananya pembulatan ke bawah gitu. Jadi 2,5 dibulatkan ke bawah jadi 2.
3 sudah bulat, tetap 3. Min 1,7 dibulatkan ke bawah jadi min 2. Itulah kira-kira. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nah, sekarang kalau kita coba lihat ini, limit X mendekati 1. Kita ambil dari kanan dulu ya. Nah, X mendekati 1 dari kanan untuk 2X plus 1. Kalau 1 dari kanan itu kan berarti yang kita input berapa? 1 lebih dikit kan. Berarti 2 tambah 1, anggaplah 1 lebih dikit, jadi 2 tambah 1, 3. 3 koma lah. Kalau dibulatkan ke bawah, jadi 3. Sedangkan limit X mendekati 1 dari kiri untuk 2X plus 1. Nah, 1 dari kiri itu kan berarti 1 kurang dikit yang kita input. Anggaplah 2,09 gitu. Jadinya 2,0. Intinya pasti kurang dari 3 nanti nilainya. Kurang dari 3 kalau dibulatkan ke bawah itu jadi 2. Ya, kita bisa bilang karena limit kiri dan limit kanannya tidak sama, berarti limitnya tidak ada. Ya. Ada pertanyaan ini? Oke. Untuk video bisa diakses nggak? Kegunaan plusnya apa? Oh, kegunaan plusnya itu tuh kita ngambilnya 2 dari kanan. 2 dari kanan tuh jadi anggaplah 2, anggap aja ya dalam otak kita tuh 1,1 gitu. 2,2 tambah 1 tuh jadi 3,2 lah ya. 3,2 itu kalau dibulatkan ke bawah jadi 3. Tapi kalau dia minus, berkurang sedikit. Sehingga nanti yang di hasilnya itu nggak nyampe 3. 3 kurang dikit. 3 kurang dikit itu kalau dibulatkan ke bawah jadi 2. Oke? Yang plus 1. Oh, ditambah. Jadi kan ini penambah. Jadi 2 kali 1 kan 2. 2 tambah 1, 3. Tapi dia 3 lebih dikit. Gitu. Kejawab nggak itu? Oke, itu dulu paling ya. Ini mau siap-siap di kuliah selanjutnya. Untuk video bisa diakses di YouTube? Bisa, Pak. Oh bisa, oke. Ya udah, paling itu dulu aja kali ya. Ini di end meeting dulu, nanti tinggal tunggu aja update-nya di link Google Drive. Makasih banyak semuanya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.